Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Reza Pradipta Pangestu, Reza Alas, dan Muhammad Atta Adriansyah ingin mempresentasikan tugas proyek akhir rangkaian elektronika 2 kami yang membuat PCB design, yaitu berjudul IoT Based Environmental Monitoring and Device Control System for Bedrooms. Di sini ada komponen-komponen yang kami gunakan, yaitu ada power and programming, sensor SI72021, terus ada low dropout regulator, terus ada ESP32 microcontroller, terus ada relay dan user input output. Di sini bisa dilihat rangkaian skematiknya yang telah kami buat. Lalu di sini ada power and programming interface. Rangkaian ini dirancang untuk memfasilitasi proses transfer data dan penyuplaian daya pada ESP32 menggunakan konektor USB Type-C. Di sini kami menggunakan USB Type-C karena pada saat ini USB Type-C paling sering digunakan. Selanjutnya ada I2C temperature and humidity sensor dan QWIC connector. Rangkaian ini terdapat sensor SI721 yang berguna untuk mendeteksi temperatur serta kelembapan. Sensor ini digunakan karena sensor ini dapat berkomunikasi secara I2C yang memudahkan proses integrasi dengan mikrokontroller ESP32 serta pemakaian dayanya yang rendah. Selain SI721, terdapat QWIC connector yang berguna untuk memudahkan penyambungan sensor ke PCB tanpa perlu proses soldering. Selanjutnya ada low dropout regulator 5 volt ke 3,3 volt. Eh, Seperti kita tahu pada penggunaannya, ESP32 akan dihubungkan dengan sumber daya yang memiliki tegangan keluaran sekitar 5 volt. Sementara itu, pin-pin yang terdapat pada ESP32 menggunakan gerbang logika yang hanya membutuhkan tegangan sekitar 3,3 volt. Untuk menyesuaikan kebutuhan tegangan tersebut, digunakan low dropout regulator agar operasional ESP32 tetap stabil dan aman. Selanjutnya ada ESP32 microcontroller. ESP32 merupakan rangkaian yang menjadi otak bagi sistem IoT ini. ESP32 mengintegrasikan sensor SI721 dan dengan mengakses perangkat lain, yaitu seperti LED dan relay. Relay ini dia bisa terhubung dengan air conditioner, terus ada penghangat ruangan, kipas angin, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada relay. Nah, relay ini dia berfungsi sebagai pemutus atau penyambung arus pada rangkaian. Nah, pada rangkaian ini, relay ini digunakan untuk mengaktifkan atau perangkat sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kontrol yang diterima melalui ESP32. Misalkan seperti air conditionernya, kipas angin, penghangat kamar, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada user input output. Ini digunakan untuk menyediakan interface antara pengguna dan sistem. Nah, fungsinya ini adalah untuk memberikan penggunaan kemampuan untuk berinteraksi dengan rangkaian. Baik itu memberikan input atau masukan maupun menerima output atau keluaran dari sistem yang telah dibuat. Nah, interface ini dapat berupa tombol atau switch dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada LED driver. Nah, LED driver ini berfungsi untuk mengatur dan mengontrol arus listrik yang disuplai ke LED. Nah, pengaturan arus tersebut bertujuan untuk stabilisasi arus, proteksi, dan juga efisiensi daya. Selanjutnya ada mounting hole. Ini berfungsi sebagai titik pemasangan atau penempatan pada PCB untuk memudahkan penempatan PCB yang telah berbentuk fisik. Nah, ini selanjutnya. Nah, selanjutnya merupakan desain PCB itu sendiri. Jadi sebelum kita meletakkan komponen di PCB, maka setiap komponen itu perlu dilakukan footprint assignment dan juga 3D modeling agar dapat diatur layoutnya di PCB Designer dan ditampilkan bentuk 3D-nya pada 3D Viewer. Footprint yang dipilih disesuaikan jenisnya dengan komponen yang digunakan. Apakah lebih cocok menggunakan Surface Mounted Device atau SMD, atau apakah lebih cocok menggunakan True Hole Technology atau THT, dan dari ketersediaan 3D model dari KiCad-nya sendiri.
Nah, bentuk PCB yang kami pilih adalah persegi dengan dimensi 90 kali 90 mm. Seluruh komponen rangkaiannya ini diatur sedemikian sehingga komponen yang berada pada satu bagian interkoneksi dibuat saling berdekatan di PCB. Selain itu, port USB serta antena dari ESP32 itu diletakkan di tepi PCB. Setelah posisi komponennya diatur, proses selanjutnya adalah melakukan routing pada setiap layer sampai seluruh komponen itu terhubung dengan baik. PCB yang didesain sendiri memiliki 4 layer, di mana layer pertama dan terakhir digunakan untuk transmisi data, layer kedua digunakan sebagai ground plane, serta layer ketiganya digunakan sebagai power, baik itu untuk sumber daya yang 5 volt maupun yang 3,3 volt. Tujuan penggunaan layer-layer tersebut adalah agar memudahkan proses routing, sehingga interkoneksi komponen tidak saling bertabrakan atau tumpang tindih, atau mengalami short circuit, dan dalam proses routing dapat menggunakan komponen via. Setelah proses routingnya selesai, seluruh layer dari PCB akan ditimpa dengan material tembaga atau copper, kecuali untuk daerah di sekitar relay yang tidak memiliki material tembaga. Tujuannya adalah untuk menghindari interferensi elektromagnetik atau EMI. Nah, ini merupakan gambar PCB LUTI yang telah dilakukan, dan ini merupakan hasil 3D design dari Credivier dari PCB yang telah dibuat, baik itu dari tampak depannya maupun dari tampak bagian belakangnya. Mungkin demikian presentasi singkat dari kami mengenai laporan proyek akhir rangkaian elektronika kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.